Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita semua bisa berada di tempat ini, di rumah Allah, salah satu tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, tempat yang paling dicintai Allah dan tempat yang paling dibenci sama Allah. Lalu Jibril memberitahu Nabi jawabannya dengan mengatakan ahabbul biqa'i ila Allah masajidina, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Wa aqrabuha sunnah, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ketika ada pasar itu, tatkala sebagian umat Islam lebih sering ke pasar daripada ke masjid. Yang mana tidak bisa maju lagi. Maju. Iya mungkin di sebelah kanan karena ada tiang, jadi mereka tak kelihatan, belum kosong. Karena kayaknya ceramahnya nggak boleh lama-lama, karena kesian sampai berdiri. Tadi salah masuk. Tapi alhamdulillah, mungkin yang berdiri pahalanya lebih banyak daripada berdiri. Yang mau berdiri mau bilang, Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa anni ala sayyidina wa maulana Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Setiap orang mengingat beliau, atau ada orang-orang yang lalai tidak mengingat Nabi kita, kita mohon agar selawat itu terus tercurahkan kepada beliau. Amma ba'd, Alhamdulillah, malam ini tanggal 10 Sya'ban 1438 Hijriah. Sudah berapa tahun kita ditinggal mati oleh Nabi Muhammad SAW? 1400 berapa jam? Tambah 11 49 Nabi meninggal. Alaihi salatu. Tapi ternyata Islam itu tetap akan berada di muka bumi, akan tetap tegak berkibar bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengkaji apa temanya? Apa? Pertama siapa masih? Ini buat hadiah. Nanti tidak ada takut. Wah, ini kasih jodoh. Ya ma, kita akan bertamasya ke negeri akhirat. Kenapa kita perlu bertamasya? Kita selalu dapat cerita indah tentang sebuah tempat. Cerita itu membuat kita termotivasi untuk datang ke sana.
tatkala ada orang yang bercerita tentang Pulau Lombok, dia cerita foto di Lombok itu Masya Allah, pantainya indah, angin sepoi-sepoi yang selalu datang, Masya Allah, makanannya namanya, muncul perasaan ingin ke sana. Tapi kalau kita nggak ada yang ngasih tahu tentang indahnya sebuah tempat, sampai mati pun kita nggak akan kepingin. Masya Allah. Wah, ada yang ngomong di sini. Benar? Ada orang yang tidak pernah ingin umpamanya ke puncak. Oh, tahan. Sini. Insya Allah. Dan sebelah sini. Masya Allah. Iya. Ya maaf. Ini ada bapak kehilangan anaknya kan tidak tahu. Yang merasa punya anak di sini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lihat bapaknya yang mana? Anda lihat bapak duduk sini. Nah, ya, lagi. Masya Allah. Bapaknya terlalu serius ikut kajian, anaknya. Nah, bapaknya nggak cari dia, tapi anaknya cari bapaknya. Ada bapaknya. Belum, tapi insya Allah udah masuk kamera tuh. Sampai mana dia? Orang yang kehilangan anak. Kalau dia cinta sama anaknya, dia akan cari anak. Tapi kalau dia nggak cinta sama anaknya akan tunggu bapak. Di mana dia tunggu? Kelak di pintu surga. Kita tahu bahwa anak yang meninggal sebelum balik itu akan menanti orang tuanya di pintu surga. Dan kalau Allah memerintahkan kepada mereka masuk ke surga, kata mereka, enggak, kami nggak mau masuk. Kenapa? Hatta ya'tiya aba'ana, sampai orang tua kita datang. Tuh anak, Masya Allah. Akhirnya dibilang, kembali kita sampaikan tadi bahwa mengetahui sebuah negeri yang indah, tempat yang bagus dan nyaman, itu membuat kita jadi kepingin ke sana. Adapun kehidupan kita di muka bumi ini, pohon-pohon yang kita lihat akan sirna, bangunan-bangunan besar yang kita lihat akan pergi, dan kita pun sebelum kiamat terjadi kita sudah mulai melihat ada yang beberapa tempat yang terkena longsor, terkena tsunami, terkena gempa, hancur. Penghuninya pun ikut hancur di sana. Allah mengatakan di surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan lah. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di atas muka bumi zina, perhiasan untuk bumi. Untuk apa Allah bikin? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kita menguji, mencoba siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Mau dibawa kemana mereka? Kenapa harus diuji? Apakah memang harus lewat ujian mendapatkan sesuatu yang berharga? Nah, harus lewat ujian. Atau melihat teman-teman yang mau jadi pegawai negeri, ada sekolah apa namanya, IPDN, iya, nah, IPDN. Nah, itu kadang-kala yang daftar 1000 yang diterima berapa? Ada sekolah lagi kepolisian yang daftar 1000 yang diterima 20 orang. Allah, apa yang dicari? Kalau kau mencari jabatan pegawai negeri aja harus melewati ujian,
apalagi untuk sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Lalu Allah katakan, bagaimana isi bumi ini? Bagaimana dengan bangunan-bangunan yang indah, mobil-mobil yang mewah? Kemana akhir cerita mereka? Kata Allah, wa inna laja'iduna ma 'alaiha sa'idan jurusa. Kata Allah, kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi, semuanya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang kekayaan orang itu atau nama siapa. Kita ini tahu di dunia, kalau terjadi penggusuran, Masya Allah, datang polisi, ini mau digusur, Pak, ini punyanya Bapak Jokowi. Oh iya, nggak jadi. Minta maaf saya. Iya, karena presiden, masa mau digusur? Atau punya Kapolda, lihat ini mobil parkir sembarangan nih. Datang ke polisi, keluar ajudannya Kapolda, maaf punya Bapak Kapolda, siap. Silahkan terus. Itu di dunia masih ada dipandang jabatan seseorang. Tapi apa kata Allah tentang isi dunia ini? Siapapun yang punya, siapapun yang membangun, kata Allah, kami akan jadikan semuanya rata sama kamu. Jangan bicara gedung-gedung yang tinggi, jangan bicara rumah yang mewah, gunung pun akan hancur. Rata sama kamu. Hati dia ini. Hebatlah. Kadang-kadang perhiasan dunia itu menggoda, membuat kita lupa. Rasulullah SAW pernah khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini tahu-tahu datang kafilah dagang dari Syam ke Madinah. Ramai. Itu yang ada di masjid keluar. Wa tarakuka qa'ima. Mereka ninggalin Nabi ceramah. Mereka tinggal beberapa orang saja. Kenapa? Fitnah dunia. Maka dikasih nasihat, mereka nggak boleh. Tinggalkan semuanya ketika kau masuk ke rumah Allah. Pernah muridnya Imam Malik dari Andalusia, Anda lupa namanya dia, datang dari Spanyol ke Madinah, ngaji sama Imam Malik di Masjid Nabawi. Tahu-tahu orang ramai di luar, kalau ada gajah ini datang biasa, sirkus mungkin gajahnya, atau gajah apa, datang ke gajah ke kota Madinah. Itu yang ada di dalam majelisnya Imam Malik pada kabur semua. Tinggal beberapa orang, satu orang ditanya sama Imam Malik, kau kenapa kau nggak ikut nonton gajah? Aku jauh-jauh datang mau menuntut ilmu sama kau, bukan mau nonton gajah. Ya, ada orang yang punya prinsip dalam kehidupan ini tegar, godaan apapun, lah. Aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Ada hari yang menanti aku untuk istirahat selama-lamanya. Kita kadang-kadang tergoda. Sebagian teman-teman, Masya Allah, ada yang digoda dengan kemiskinan, sering ke masjid. Gara-gara banyak musibah, sok pertama. Ketika mulai musibahnya pergi, jadi agak jauh. Ketika tambah kaya, dia berdiri di belakang. Ketika beradu ahsan dengan dari rumah. Allah, godaan dunia ini jangan dianggap remeh. Kata Rasulullah SAW, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada cobaan yang spesial buat mereka, dan fitnah umatku itu adalah harta. Ahibatillah, Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya untuk tidak tertipu dengan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena kenikmatan itu semu. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Dia masuk,
Dilihat di rumah Nabi tak ada apa-apa. Rumah Nabi nggak ada isi. Kata Umar, aku cuma melihat ada kulit mungkin di dalam batu. Nabi tidur Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tikar, di atas tikar sampai membekas tikar di mulut Nabi Alaihi Wasallam. Nangis. Umar bin Khattab melihat itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau tak minta sama Allah supaya dibukakan dunia buat engkau? Itu orang-orang kafir itu, Persia, Romawi. Mereka hidup bergelimang harta, bermewah-mewahan. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Engkau kayak gini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW kepada Umar, mati walidnya. Umar, apa sih kebutuhan aku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalu dunya karakibin sara fi yawmin sa'if. Permisahku dengan dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan. Dia naik kendaraan di hari yang panas sekali. Fastawalla tahta syajaratin sa'atan minan nar. Lalu dia istirahat di bawah pohon karena panas. Dia bernaung di sana. Beberapa saat kemudian pergi meninggalkan itu. Iya, kita cuma sebentar. Kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Kemewahan tidak haram, tidak. Kau mau hidup mewah, tafadhol. Tapi jangan tertipu dengan kemewahan itu. Lalu kau lupa dengan itu. Jangan seperti Qarun. Jangan. Kita lihat, ya kita kalau lihat orang kaya. Untuk kalau lihat masuk rumahnya orang kaya, oh Allah, lihat kursinya enak banget ya, di rumah nggak kayak gini kursi. Antum tertegun melihat mobilnya orang kaya, masya Allah. Ini pernah terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika orang-orang melihat Qarun, di mana Qarun keluar fi zinati dengan segala perhiasan dia. Disebutkan kudanya Qarun yang membawa kunci-kuncinya dan barang tetap mungkin pasukan dia, penjaga-penjaga dia. Itu ada 40 bagla. 40 bagla. 40 ekor ya seperti keledai campuran kuda. Itu pakai emas pelananya. Kalau orang pada melihat semua. Sekarang ada mobil dari emas. Ada nggak ada sih. Takut diambil orang masuk. Nah, apa Allah ceritakan tentang Qarun? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hazzin 'azim. Orang yang ingin dunia, dia mengatakan, betapa nikmatnya Qarun, betapa beruntungnya Qarun. Dia mendapatkan nikmat yang begitu besar. Tuh, orang yang orientasinya dunia akan melihat orang yang kaya itu orang beruntung. Kita lihat fulan dapat kerjaan lagi, naik pangkatnya, orang beruntung nih. Ya Allah, itu pandangan antum kepada dunia. Wa qala alladziina utul 'ilma, beda sama orang yang berilmu. Kalau tadi orang-orang yang ilmunya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, dia hanya melihat kepada kehidupan dunia, dia tidak pernah bertamasya ke akhirat. Tidak pernah dia tahu tentang akhirat. Maka ukurannya dunia. Majlisnya selalu berisi tentang dunia, mobil, makanan. Allah, kita lihat sebagai orang itu duduk yang membicarakan tentang kuliner. Kau tahu makanan yang enak di tempat itu? Oh, bukan tempat itu, masya Allah. Kalau satu ngomong masalah akhirat, pada diri sini. Udahlah, ngomong yang lain. Itu orang mencari dunia kayak gitu. Kita orang yang punya ilmu, yang tahu bahwa dunia ini sa'am dan nama.
dari siang hari. Lam yalbathu fiha illa 'ashiyatan aw duha. Waktu setiap waktu pagi sebentar. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Mereka mengatakan, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalih. Kalian tahu imbalan dari Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dari apa yang kalian lihat sama Qarun itu, yang kuncinya dipikul, kunci. Sekarang ini orang kaya sekarang itu nggak punya duit, nggak punya duit, punya ATM. Betul. Sehingga kalau bank tempat dia nyimpen duit kabur banknya, kolek, nggak punya duit. Kenapa dia cuma punya kartu? Mau ngambil di mana? Tidak bisa dipakai. Dulu duit benar. Makanya antum yang punya duit beli emas saja. Itu duit. Tapi kalau antum punya kertas kebakaran bisa antum pakai. Karena kebakaran duitnya 1 miliar. Antum datang ke bank, saya punya duit 1 miliar terbakar, bisa diganti, bisa diganti. Tapi antum punya emas terbakar, bisa dipakai, bisa dipakai. Tuh orang benar-benar punya. Dikatakan zawabullah khair, imbalan dari Allah jauh lebih baik dari kalian. Bagi siapa? Iman amana wa 'amila shalihan. Bagi yang beriman dan beramal saleh, wala yulaqaha illa sabir. Tapi nggak bisa dapat tuh pahala Allah kecuali orang-orang yang bersabar. Bukan bersabar kena musibah aja, tapi bersabar melaksanakan perintah Allah, bersabar menjalankan larangannya, bersabar berdiri di sana. Mudah-mudahan untuk termasuk bersabar. Bukan cuma yang berdiri, yang duduk pun bersabar. Kenapa? Sekali anak duduk enak, karena disuruh maju, tidak enak. Ya, itu sama. Apa yang terjadi dengan Qarun? Dengan orang terkaya dari umatnya Nabi Musa, Muslim dia jemaah. Qarun itu Muslim, karena min qaumi Musa. Tapi kemudian dia melampaui batas. Bahkan dikatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ilmunya Qarun ilmu apa? Kalau Allah mengatakan bahwa Qarun itu adalah bisa disebut orang ketiga setelah Nabi Musa, Harun, Qarun dari ilmu Taurat itu. Tapi ketika melampaui batas, fakhasafna bihi wa bidarihi. Fakhasafna bihi, kita jadikan bumi itu menelan dia. Bukan cuma orangnya doang, hartanya semua ditelan bersama rumah-rumahnya. Makanya kalau ada orang nemu harta di dalam bumi, ngomongnya harta Qarun. Hartanya Qarun juga habis, hartanya Qarun bisa diambil. Baik, kita bandingkan sekarang tentang dunia dan akhirat supaya antum tahu tuh perbandingan ini air di dunia, ini air di akhirat. Kita jalan-jalan nih, kita lihat tentang akhirat. Nikmat dunia bercampur dengan kesedihan, penyakit. Orang yang sukses apa nggak sakit-sakitan di dunia? Masya Allah, Ustaz, itu orang paling kaya di dunia, tapi kok sakit Ustaz? Memang itu dunia. Mungkin dia berpikir bisa membeli obat, bisa beli obat, tapi kesembuhan nggak bisa, nggak bisa. Dia bisa membeli rumah yang mewah, nah kadang-kadang tidur nggak bisa. Padahal orang kaya nggak bisa tidur. Ada orang miskin, Masya Allah. Ada orang Masya Allah susah tidur, tapi pas di majelis ilmu tidur. Kalau di rumah susah tidur, pas majelis ilmu Masya Allah nikmat ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Di dunia tubuh kita butuh istirahat. Kita butuh tidur. Nggak ada yang bisa 24 jam menikmati dunia ini. Ada seorang yang hendak menikmati dunia. Antum ingat cerita yang
Yang main game berapa jam? Bukan 24 jam, sampai 3 hari main game. Dia ingin menikmati dunia. Habis itu tepar. Nggak bisa. Karena kenikmatan dunia ini terbatas. Tubuhmu terbatas. Kau butuh istirahat. Kadang-kadang kau juga sakit. Apakah di akhirat ada istirahat? Kita berhenti menikmati kenikmatan akhirat. Apakah penduduk surga itu tidur? Rasul SAW ditanya sama seorang sahabat, ayanamu jannah, apakah penghuni surga itu tidur? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut wala yamutu ahlul jannah. Tidur itu saudaranya kematian. Antum tahu saudaranya kematian? Ashabul Kahfi berapa lama tidur? 309 tahun komariah. 309 tahun. Ketika bangun apa kata mereka? Ditanya kita ini berapa lama tidur? Apa kata mereka? Mungkin sehari atau sebagian dari 1 hari. Kemana 309 tahun? Orang sudah berapa kali hidup mati, dia masih tidur. Tapi ketika bangun nggak ada apa-apa. Makanya itu jangan sering-sering tidur. Masya Allah. Itu saudara kematian. Antum untuk tidur secukupnya. Tapi tugas kita di dunia beramal. Jangan banyak tidur. Maka penghuni surga dikatakan, nah mereka nggak tidur. Dan kita ingin tidak tidur, menikmati, masya Allah, menikmati keindahan. Tapi karena tubuh kita di dunia lemah, kita butuh istirahat. Kemudian di dunia ini, orang yang senang akan bersedih. Ada orang, masya Allah, anak sempat cerita di Jakarta tahun 1419 Hijriah. Ketika itu kita sama kawan-kawan masih sekolah di Libya. Suatu hari kita berkunjung ke rumah saudara, jalan kaki, lewat perumahan ada pesta. Pesta ramai, pesta itu. Kita tidak diundang dalam pesta itu. Kita cuma lewat. Tahu-tahu lagi rame-rame, anak pemilik rumah itu jatuh dari loteng, dari tingkat 2. Jatuh berdarah-darah semua, hilang pesta itu. Suara musik langsung mati. Semuanya sunyi senyap. Kenapa? Karena ada musibah buat mereka. Hari ini dia dunia. Engkau akan kehilangan orang-orang yang kau cinta. Pasti. Kalau kita tidak mati meninggalkan orang-orang yang kita cintai, kita yang akan ditinggalkan oleh orang-orang yang cintai kita. Ada yang di PHK, ada yang tidak dibukain pintu sama istrinya, ada yang ribut hari itu, ada yang tidak naik kelas, ada yang berusaha cari pekerjaan bertahun-tahun tidak diterima. Hari itu di akhirat hilang semua kesedihan. Maka yang penghuni surga itu ketika masuk surga di surat Fatir ayat 34 mereka mengatakan wa qalu alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan. Mereka mengatakan alhamdulillah yang telah menghilangkan segala kesulitan, segala kesedihan. Mereka hidup dengan segala nikmat. Tapi kalau di dunia kau akan sedih. Orang yang sehat, punya anak sehat, tahu-tahu suatu malam anaknya sakit, sedih. Nikmat di dunia terputus dan nikmat di akhirat tidak ada putus. Contohlah kita lihat
yang jadi pejabat, berapa lama jadi pejabat, bakal turun kalau dari jabatan. Yang jadi menteri, berapa tahun jadi menteri, kau bakal turun. Karena kau masih di dunia. Yang jadi presiden, bagi diri kita berapa periode? 2 periode. Ini untuk manusia supaya bisa jabatannya tidak lepas. Apa yang dilakukan? Siapa yang bisa menggantikan dia? Istrinya suruh maju di pejabat. Tapi ternyata istrinya juga akan turun. Siapa lagi? Anaknya. Anaknya dijadikan pejabat, dijadikan pemimpin. Ya ini. Karena dia tahu setelah putusnya nikmat itu, Allah Akbar, dia merasakan kesedihan. Maka yang dikatakan ada terapi khusus buat pensiunan. Apalagi yang dia menjabat dan punya, Masya Allah, punya anak buah ya, itu ada terapi khusus. Kadang-kadang dia tidak terbiasa. Biasanya ada yang hormat sama dia, ada yang hormat lagi. Hati itu. Tapi di akhirat tidak akan putus nikmat yang pada waktu itu. Apa saja nikmat itu? Allah mengatakan, Inna laka an la taju'a fiha wa la ta'ra. Kalau di surga sudah nggak ada rasa lapar, nggak ada tersingkap auratnya, orian, telahnya enggak. Wa annaka la tarma'u fiha wa la tabqa. Kau tidak akan merasakan haus di sana, dan kau tidak akan merasakan kepanasan di surga. Dan yang lebih penting dari itu, tidak ada penyakit di surga. Nggak ada penyakit. Untuk melihat di dunia sekarang ini penyakit tambah beragam model dan bentuk. Yang miskin sakit, yang tua sakit. Ketika banyak orang sakit, siapa yang senang? Jemaah, ketika banyak orang sakit, siapa yang senang? Dokter. Rumah sakit yang senang. Anak sempat ngomong sama seorang dokter, kok di rumah sakit? Anak ngomong, dok, anak lihat kayaknya rumah sakit ini tidak sukses. Oh, kenapa? Karena penuh terus. Kalau rumah sakit sukses, seharusnya sepi. Karena orangnya sehat semuanya. Cuma ternyata doanya dokter itu apa? Antum kalau dokter apa doanya? Mas, 3 hari lagi di sini mas. Ya kan? Tapi ada dokter ngomong, mas kalau bisa jangan balik ke sini. Ada dokter yang ngomong kayak gitu, ada sedikit. Karena dia cari rezeki dari penyakit orang. Wahai rizku, Allah memberikan rezeki kepada semua hamba-Nya sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Nanti pada hari kiamat, tatkala orang-orang masuk surga, Abi menyeru kepada penghuni surga, Innalakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian di dalam situ sehat selama-lamanya, tidak akan pernah sakit. Wa innalakum antahyaw fala tamutu abada. Kalian di dalam situ akan selalu hidup dan tidak akan mati. Jamaah, kematian ini adalah pemotong segala kenikmatan. Kalau umpamanya antum nih bagi kaya raya, bagi hidup iman, terus ada yang datang, Pak, insya Allah besok lusa bapak mati. Kira-kira apa yang dia lakukan? Menikmati dunia, berhenti menikmati dunia. Dia akan datang ke rumah Allah. Dia akan memanfaatkan waktu untuk beribadah. Penghuni surga tidak ada mati, jadi tidak pernah takut dengan putusnya nikmat, karena nikmat tidak akan pernah putus. Antum lihat seorang pejabat ternyata sampai kalau sudah mendekati masa pensiun, dia ada cemas dan takut. Kira-kira sudah siap tidak? Ada sebuah lembaga yang mendata pensiunan di Indonesia, dikatakan 50%
khususnya pejabat kepolisian dan angkatan darat itu dan ABRI, dia ceritakan 50% tidak siap menghadapi masa pensiun. Bagaimana kalau menghadapi kematian? Apakah dia sudah siap? Wa inna lakum an tashubbu fala tahrimu abad. Kalian akan terus muda, nggak akan tua. Antum lihat anak muda, masya Allah, dia bisa lari, bisa bergerak, bisa menikmati kehidupan ini. Tapi orang yang sudah tua, punggungnya sudah nekuk. Kadangkala oli di lututnya sudah mulai harus disuntik. Dan tidak akan kembali masa muda itu di dunia. Di surga kau akan tetap muda terus. Umurnya berapa orang masuk surga? 33. Antum 33 terus. Anak ketika umur 33, dengan anak melihat umur anak sekarang, ya Allah, mulai keribu. Wajah anak mulai keribu. Ya Allah, hari ini seorang wanita, masya Allah, sibuk dengan keringnya, takut dengan kekeributan. Jangan takut, itu sudah akan terjadi di dunia. Kau kalau ingin tidak keriput, kepingin awet muda, kapan? Surga. Daripada kau sibuk beli krim, sodakohkan. Dan emangnya nggak boleh pakai krim? Boleh pakai krim. Tapi kadang-kala kau beli krim 500.000, kau sedekah 100.000, merasa sudah banyak. Alhamdulillah, sudah 100.000. Kau krimnya 10, apa 500? Maka ingat, nanti di akhirat sana nggak ada yang tua. Semuanya kepada muda semua. Wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan terus menikmati dan menikmati terus, tidak akan sengsara kalian. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah, tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga diwariskan buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah atas dasar amalan mereka. Alhamdulillah, kalau kita bicara besarnya pohon di surga, kita ini di Indonesia, kalau melihat pohon besar orang takjub, masya Allah besar banget pohon ini. Padahal kita melihat pohon-pohon besar sudah mulai ditebang. Di surga itu ada satu pohon tuba namanya, yang orang melakukan perjalanan di bawahnya 100 tahun, 100 tahun jemaah, itu belum selesai jemaah naungan. Untuk bisa bayangkan, kadang-kadang di dunia ada pohon besar, orang memeluk pohon itu, oh besar banget, dan ada apa-apa, nanti akan hancur gitu. Baik, bicara tentang makanan di buah-buahan di surga, buah anggur di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ada seorang Arab Badui, dia kepingin tanya, ya Rasulullah, di surga itu fiha inab, di surga ada anggur. Qala na'am. Qala fama idhamul uqud. Dia tanya, ya Rasulullah, gimana besarnya tangkainya buah anggur? Anggur ada satu biji, ada yang satu tangkai. Gimana besarnya? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, masiratu syahrin lil ghurabil abqa la yus. Perjalanan sebulan burung gagak yang sehat, yang tidak mengalami kesulitan, 1 bulan. Itu besarnya tangkainya anggur. Kita kalau melihat anggur gede-gede, masya Allah besar banget. Hada hajmul uqud. Qala fama idhamul habba. Ya Rasulullah, itu besar tangkainya kayak itu. Di mana 1 buah anggur besarnya? Kalau tangkainya perjalanan 1 bulan, burung gagak terbang. 1 buah itu gimana besarnya? Nabi alaihissalam mengatakan, hal dzabaha abuka syai'an min ghanami? Apakah engkau pernah melihat bapakmu menyembelih kambing? Qala na'am. Kemudian bapakmu
mengintin kambing itu, kemudian kulitnya itu dikasihkan ke ibuku, dibikin timbang. Karena kayak gitu tuh besar. Allah kata Badri ini, fa inna tilkal habba la tushbi'ani wa ahla baiti. Allah, kalau sebesar itu berarti satu buah itu cukup mengenyangkan aku dan keluargaku. Na'am wa amatu asyir, bukan cuma kau dan keluargamu. Satu RT mungkin satu kopilah semua bisa kenyang. Maka antum kalau makan anggur itu ingat dengan anggurnya. Supaya ya Allah, aku kepingin makan anggur yang biasa. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Sahih oleh Syekh Al-Albani. Airnya, zaman kita lihat bisnis sekarang yang semarak itu bisnis apa? Bisnis air. Hah? Air jemaah. Antum lihat semua orang jualan air. Dan air ini termasuk kebutuhan asasi manusia. Bukan cuma itu, kita ini diciptakan dari air. Kita kalau minum air ada aroma nggak nyaman, kita nggak minum. Air itu dari siapa? Dari Allah. Allah menyuruh kita mensyukuri nikmat air. Allah mengatakan, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Kalian lihat tuh air yang kalian minum. Kalian lihat tuh. A'antum anzaltumuhu minal muzn am nahnul muzin. Apakah kalian yang menurunkan air dari awan atau kita yang menurunkan? Kita bisa mensyukuri nikmat air. Ini jadi segar. Allah bisa jadikan hujan kalau kalian tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah jadikan asin bisa. Antum tahu di masa Fir'aun itu Allah jadikan airnya itu darah. Orang mau minum air dituangkan dari kendi atau dari ceret itu yang keluar darah. Bak-bak mandi mereka semua darah. Supaya orang mandi mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana dengan air ya? Kita lihat orang gali air ya, ada tempat yang kekurangan air di sana. Ada air yang dijual. Ada ya? Iya. Kita ada dulu. Nah, baik, Allah Jalla Jalla berfirman di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun." Tuh, sifat surga yang Allah jadikan buat orang-orang bertakwa. Apa nih modelnya? Kita kepingin tahu. Allah ceritakan, fiha anhar min ma'in ghairi asin. Di situ ada sungai-sungai. Sungai di surga itu bi ghairi akhati. Sungai itu tidak ada celahnya. Kita lihat kalau sungai ini mesti harus ada celah di bumi bikin sungai yang ada di sini. Sungai di surga nggak pakai itu ya. Jadi airnya mengalir itu tanpa tahanan tanah. Itu bisa bayangin? Bisa bayangin nggak? Gimana ya? Kalau model ada sungai dari akuarium yang di atas, itu bisa melihat. Kadang-kala ada dunia laut ya. Antum lihat airnya, antum bisa lihat air tuh, lihat ikan tuh. Kalau di bawah sulit antum lihat ikan. Ini sungainya juga tanpa ada celahnya. Ada 4 sungai di surga. Yang pertama dari air yang segar, nggak berubah airnya. Air sungai kita lihat kalau hujan di sini warnanya keruh, kemarau mungkin warnanya bagus tapi banyak sampah yang merusak itu. Surga tak berubah. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu yang bukan dari susu yang diperas dari sapi. Allah ciptakan langsung dari susu.
Antum kebayang nggak mandi susu? Kita kadang-kadang kepingin, masya Allah mandi susu. Katanya biar putih, yang kulitnya gelap-gelap kepingin putih mandi. Jangan nggak beban gitu. Orang pada minum untuk mandi. Di surga untuk mau mandi apa? Mau minum apa? Wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai dari khamr. Khamr di dunia memabukkan dan diharamkan. Karena ingat ada seorang ibu cerita tentang keponakannya. Dia punya keponakan kecil. Bapaknya peminum. Anaknya alhamdulillah akhirnya diambil sama bibinya, dibesarkan sama bibinya. Mulai belajar agama. Dia belajar agama, mulai ngerti. Akhirnya dia ditanya sama bibinya, "Nak, kau ingin apa, nak?" "Ummah." Masya Allah. Belum 5 menit lagi. Dia ditanya sama bibinya, "Nak, apa yang kau ingin?" "Ummah, aku kalau masuk surga, aku kepingin minum khamr." Kenapa? Karena dia tiap hari lihat bapaknya mabuk dan dia tahu itu haram. Tapi dia pikir nikmat itu. Padahal khamr di dunia itu membuat orang hilang akal. Antum tahu orang yang hilang akal? Kalau di rumah sakit jiwa. Tapi ada orang yang minum-minum sengaja menghilangkan akalnya. Kadang-kala orang yang hilang akalnya itu lebih buruk daripada binatang. Kalau yang namanya kerbau memang nggak ada akalnya, atau bisa digunakan untuk membaca. Tapi kalau orang yang mabuk-mabuk itu digunakan buat apa? Suruh bajak sawah, nggak bisa dia. Lebih bermanfaat mana? Piara pemabuk atau piara keledai atau piara kerbau? Kan piara kerbau, nggak ada gunanya. Nah, nanti di surga ada sungai dari khamr. Ladzatin lisyaribin, yang enak, lezat buat orang-orang yang mau minum. Nggak akan mabuk, nggak akan sakit kepala, nggak akan panik. Kemudian ada sungai min asalin musaffa wa anharun min asalin musaffa. Sungai dari madu yang sudah disaring, ya, bukan madu campuran. Atau dikatakan ini madu asli kata dia. Ada yang mengatakan gimana supaya kita tahu madu yang asli dari yang palsu. Katanya madu yang asli itu kalau dibawa ke rumah piring pecah. Paham? Kalau piring pada pecah, oh itu asli. Makanya saya mengatakan madu murni, bukan madu asli. Masya Allah. Ada yang baru paham. Terlambat paham itu jadi paham karena dulu. Alhamdulillah. Sungainya di sana dari madu yang murni, tidak bercampur. Kita kadang kalau minum madu masih ada kotoran-kotorannya di sini. Madu yang bersih ternyata palsu. Tapi sudah masuk. Walahum fiha min kulli thamarat, buah, semua buah dia ada di sini. Kalau di dunia buahnya musiman. Orang-orang kaya itu bisa beli buah kapan dia mau. Tapi dia kepingin metik buah. Maka ada wisata-wisata, umpamanya wisata petik apel ada di Malang. Atau di Makassar wisata petik apa? Petik stroberi. Dia bisa beli stroberi 1 karung di sini. Tapi dia ingin sensasi metik itu, ya. Allah Akbar. Tapi dia bisa metik yang pendek. Di mana maunya wisata petik kedondong. Yang pohonnya besar. Nah, ada bisa. Di surga kutubu hadani,
Untuk metiknya itu datang gitu. Ya, antum kepingin buah apa? Nggak ada musim. Kemudian di sini di dunia makan buah kadang-kala ada yang langsung pening kepala, ada yang suka durian. Masya Allah, dikasih durian, potong. Bisa kalau khair, anak punya emak. Masya Allah. Hari ini alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, tapi syukur. Ada orang, Masya Allah. Baik. Udah selesai maksudnya apa? Ada terus lanjut. Ada dulu kan? Apa? Ada dulu. Gimana? Kayaknya kalau sholat nggak mungkin. Atau lihat jamaahnya. Diakhirkan sholat isya. Kesian sama jamaahnya. Kerja ada apa? Ada yang menunjukkan masuk waktu sholat. Tapi kalau sholat kesian itu jamaah lihat. Ini duduk aja nggak cukup. Sholat berarti separuh akan keluar. Dan tidak masalah mengakhirkan sholat isya termasuk sunnah dan antum dapat pahala sholat. Selama belum sholat isya. Tapi kalau sudah sholat isya nggak pahala. Oke. Nah, faktor yang ada.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina